Halo semuanya, saya Shirley. Saya Gita. Selamat datang di Ruang Tamu. Di Sinar ini kami adalah dua orang teman gereja yang sama-sama perantau, mau ngumpul dan juga ngobrol tentang transisi hidup menjadi perempuan yang dewasa. Karena seperti yang kita tahu, menjadi dewasa itu pastinya selalu diiringi dengan rasa canggung dan juga kesepian, terutama sebagai perempuan. Betul, banyak tuntutan hidup ya, dan itu yang bikin kita bingung, hilang arah. Tapi kita di sini mau ngobrol jujur-jujuran dan untuk ngasih tahu kamu bahwa kamu nggak sendirian melalui ini semua. Ya, gitu. Minggu lalu kita udah bahas tuh tentang orang-orang yang nggak aman untuk jadi teman. 20 ciri orang yang nggak aman dari 3 kategori. Tonton ya episode itu. Nah, sekarang kalau kamu tiba-tiba ngerasa, oh kok kayaknya salah satu temanku nih memenuhi ciri-ciri ini nih gitu, atau kamu sebenarnya ya teman kamu aman-aman aja, cuma kok kayaknya kamu ngerasa gampang capek dalam situasi sosial, burnout gitu ya bahasa kekiniannya, itu mungkin bisa jadi karena kamu belum menetapkan batasan. Gitu. Dan sebenarnya tenang aja sih, kamu tuh sebenarnya nggak egois kok kalau kamu bisa bilang enggak. Ya, jadi di episode ini kita itu akan bahas tentang batasan yang sehat dalam pertemanan berdasarkan buku legendaris Boundaries karya Dr. Henry Cloud dan Dr. John Townsend. Ya, berdua itu sepaket tuh. Ini sama ya kayak yang minggu lalu ya. Iya. Ya. Autornya apa sih? Penulisnya sama, tapi ini buku yang berbeda. Ya. Gitu. Jadi batasan atau boundaries menurut Dr. Cloud dan Dr. Townsend ini adalah garis di mana tanggung jawabmu itu berakhir dan tanggung jawab orang lain itu dimulai. Kalau kita mendefinisikan lewat garis batas teritorial apa ya? Iya ya. Batas negara misalkan, atau batas sama tetangga. Oh ya, oke. Batas rumah sama tetangga. Ini salah satu metafora yang Dr. Cloud dan Dr. Townsend suka pakai. Jadi kalau batasan rumah, terus sekarang tetangga kamu punya pohon mangga gitu. Terus pohon mangganya daun keringnya itu suka jatuh ke halaman kamu, misalkan gitu. Karena pasti kadang ngomong dong ke tetangganya, batang yang masuk ke halamanku boleh nggak dipotong aja gitu, jadi jangan masuk ke sini. Nah, misalkan kayak gitu. Jadi itulah tanggung jawab, kamu kan bertanggung jawab atas rumahmu, atas pekarangan rumahmu. Sementara tetanggamu juga bertanggung jawab untuk pekarangan rumahnya, gitu. Nah, jadi kalau ada yang dari tetanggamu batang pohonnya masuk ke pekarangan rumahmu dan bikin rumahmu jadi banyak sampah gitu, itu kan hal yang harus diungkapkan dan harus dibikin batasan yang jelas. Gitu. Jadi kalau kayak gitu kan analoginya, katakanlah tetangga ini akhirnya yang harus bertanggung jawab lah, karena memang misalkan salah satu pohonnya tadi batangnya itu ternyata sampai ke rumah tetangganya gitu. Jadi sekarang let's talk about how to love yourself without losing yourself. How to love others. Salah. To love others without losing yourself. Ya, gitu deh. Nah, jadi aku sih ngeliatnya gitu ya, pertemanan yang dewasa dan sehat yang udah dari minggu-minggu kemarin kita bahas itu pada dasarnya adalah pertemanan yang pasti punya batasan. Oke. Dan di episode ini kita bakal bahas apa aja sih bentuk-bentuk dari batasan, lalu tips dan trik praktis untuk menciptakan batasan. Jadi tetap tonton sampai akhir. Bentuk-bentuk batasan itu ada 5 ya, kalau nggak salah ya Mbak. Yang pertama itu fisik.
Fisik itu maksudnya menjaga tubuh kita dari sentuhan fisik yang tidak diinginkan atau bisa dikatakan ruang pribadi, yang mana orang tuh nggak bisa sembarangan masuk ke situ. Untuk hal ini fisik berarti ya tiba-tiba menyentuh kamu tanpa izin atau ya seperti itu mungkin ya, atau kan kalau kita lagi di transportasi umum tiba-tiba ada yang mepet-mepet, nggak nyaman kan? Iya seperti itu. Apalagi yang tiba-tiba megang pundakmu, itu kan udah apa lo gitu. Pasti kan refleksnya seperti itu. Iya. Gitu. Nah, lalu habis itu ada yang batasan emosional. Kalau emosional ini kita tidak bertanggung jawab atas perasaan orang lain. Ya. Berarti ya kembali lagi tadi ke definisi yang awal. Berarti kan ya kita ya sudah berhenti sih tanggung jawabnya. Jadi sebenarnya mau kawan kita mikir kayak gimana, udah bukan tanggung jawab kita lagi sih. Betul. Seperti itu. Jadi kayak orang lain bahagia atau orang lain merasa frustrasi sama hidupnya, itu tanggung jawabnya dia sebenarnya. Kita mungkin ya kita sebagai teman bisa ngasih advice, bisa kasih nasihat, tapi pada akhirnya dia yang harus membuat keputusan sendiri. Iya, karena kan ada yang namanya ketergantungan emosional. Makanya kenapa ada batasan untuk emosional seperti ini. Betul. Terus yang ketiga itu waktu. Waktu ini memutuskan kapan kamu mau memberi waktu atau kapan kamu tidak mau memberi waktu. Misalkan nih, kamu ada diminta untuk bantuin tetangga atau bantuin di kantor gitu misalkan. Bisa nggak lembur gitu? Bisa nggak bantuin saya pindahin apa gitu, pindahan misalkan gitu. Nah, itu kan sebenarnya hak kita gitu untuk bilang misalkan ke kantor, ini aku lagi nggak punya waktu untuk lembur hari ini karena udah punya janji, misalkan seperti itu. Dan itu ya hak kamu untuk bilang enggak untuk itu. Lalu kemudian ada batasan spiritual, yaitu memilih keyakinan yang kamu anut bukan karena paksaan atau tekanan. Ya. Ini seperti apa? Ini kan salah satu hak asasi manusia ya. Hak asasi manusia untuk punya keyakinan, dan keyakinan itu ya nggak bisa karena pokoknya harus percaya sama yang ini, nggak boleh seperti itu. Harus murni, memang panggilan hati nurani kita. Seperti itu. Lalu yang terakhir yaitu adalah batasan relasional, yaitu tidak membiarkan orang lain mengontrol hidupmu. Ini lumayan ataupun kebalikannya gitu. Kamu pun juga jangan jadi berusaha mengontrol hidup orang lain. Satu sama lain lah pokoknya. Jadi jaga itulah, karena batasan itu tadi kamu bertanggung jawab untuk apa yang ada di propertimu. Bukan cuma soal batasan yang bersangkutan sama properti gini, tapi juga dalam ngambil keputusan hidup. Kayak aku mau menikahi siapa gitu misalkan. Kadang ya mungkin kalau soalnya misalnya dibilang kamu kayaknya pasangan hidup calon teman hidupmu tuh ada sifat yang seperti ini, misalkan mau dibilang seperti itu gitu. Tapi ya udah cukup untuk kita ngasih tahu aja, bukan bilang putus aja lo sama dia gitu, nggak bagus tuh dia buat lo. Meskipun mungkin valid gitu ya, tapi nggak seperti itu caranya. Jadi disinilah kita bakal kasih tips dan trik yang praktis untuk menavigasi bikin batasan dalam pertemanan itu. Apa aja itu Mbak? Nah, kita mulai tips. Iya, dan di sini kita, karena kami pun sesama perempuan yang sudah melalui pertemanan di mana kita harus di mana kita harus bikin batasan itu. Tips pertama, identifikasi apa yang bikin kamu bete, apa yang bikin kamu capek atau burn out tadi gitu. Jadi
di mana sih kamu ngerasa nggak damai? Oh ya, itu yang penting. Sebenarnya merasa nggak damai itu adalah indikator utama sih ketika, terutama kan kita membicarakan di sini adalah pertemanan dengan teman yang mungkin sudah lama kita berteman dengan orang itu. Maksudnya mungkin udah nggak cuma baru setahun, ya ada sih yang baru setahun, tapi case aku waktu itu kita udah lumayan lama lah, adalah 2 tahun waktu itu, 2 tahun 3 tahun, tapi memang waktu itu aku masih remaja menuju dewasa, jadi membangun boundaries itu masih belum masuk di kepala aku, maksudnya aku belum punya insight itu. Jadi kayak belum bisa menseparasi itulah, belum bisa membuat garis itu tadi, sehingga waktu itu adalah seperti kayak ketergantungan secara emosional. Ditambah lagi temenku ini yang kebetulan juga lebih tua dari aku memberikan kebutuhan emosionalku itu gitu loh. Tapi zaman dulu tuh kan masih beli pulsa ya kalau untuk teleponan sama SMS, belum kayak data sekarang lah ya. Jadi dulu itu tuh kayak masih aku yang katakanlah membelikan dia pulsa setiap dia minta. Dan ini nih memang balik ke episode 3 tentang uang dalam pertemanan. Sudah 4, 3 konfrontasi ya. 4, maaf. Nah, tuh kan uang. Contoh salah satu contohnya itu yang bikin aku waktu itu jadi sering bohong. Sama kebetulan kan waktu itu aku tuh beli pulsanya itu sama kayak guru lesku tuh kayak punya apa sih, dia jualan pulsa dulu, agen pulsa lah dulu. Kebetulan guru lesku tuh agen pulsa, jadi aku tuh kayak selalu bilang ke guruku ini kayak aku mau beli pulsa atas namaku, padahal tuh bukan buat aku sebenarnya, padahal tuh nomornya tuh bukan nomorku gitu loh. Jadi bohong, akhirnya aku jadi bohong waktu itu. Yang nggak tahu kenapa, mungkin karena dari kecil aku tuh sebenarnya udah sering kayak sudah dididik sama orang tua aku untuk nggak, belajarlah untuk jujur, jangan berbohong. Sekali berbohong itu kamu tidak akan bisa berhenti, intinya sekali mencoba ya terus karena kan sebenarnya berbohong itu kayak bikin candu, karena enak kan sebenarnya kayak kita sembunyi di balik kebenaran. Nah, jadi waktu itu hati nurani aku mulai sering nggak enak gitu loh. Jadi aku nggak damai karena aku jadi harus sering bohong. Nah, walaupun memang itu berproses lah, aku akhirnya sampai aku nantinya di proses selanjutnya nanti aku akan menyampaikannya itu, akhirnya aku memutuskan untuk aku harus bisa set boundaries dan memutuskan juga untuk tidak terlalu akrab lagi nantinya gitu. Jadi makanya pas itu jadi memang mengidentifikasi ini penting gitu loh. Karena dan indikatornya adalah apa yang membuatmu merasa damai. Kayak tadi capek, burnout, apa itu kan sebenarnya simptom reaksi dari kamu nggak merasa damai. Iya seperti itu. Karena kamu tahu yang kamu lakuin tuh sebenarnya nggak sesuai dengan nuranimu gitu loh. Terus kamu kayak tetap memaksakan diri aja, itu tuh kerasa banget nggak nyamannya di hati. Seperti kayak perang batin seperti itu. Nah itu. Jadi pasti ada titiknya itu. Ada, pasti ada. Akan kayak ngerasa kok aku kayak nggak nyaman ketemuan sama dia, atau aku kok kayak nggak nyaman. Gitu. Kalau udah ngelihat WhatsApp dari dia kok kayak langsung deg-degan. Gitu. Ada yang gitu juga sampai gitu kan. Sampai kayak diteror rasanya, padahal mungkin nggak diteror, cuma rasanya kayak dihantui. Ya itu kan dah arahnya juga tadi udah mungkin bisa dikatakan burnout sih, mau meledak ya, arah-arah ke situ kan. Itulah. Jadi di notice lah, maksudnya reaksi fisik jantung tiba-tiba deg-degan itu kamu dengarlah reaksi tubuhmu itu gitu. Kalau tubuhmu udah mulai kayak anxiety attack bener, panik mulai tiba-tiba panik aja gitu, itu tuh dengerin tubuhmu di situ dan tanya ke diri sendiri, ini aku apa yang bikin aku merasa begini, apa yang bikin tubuhku bereaksi seperti ini. Jadi itu langkah pertama yang penting banget untuk kamu identifikasi. Yang kedua
klarifikasi nilai-nilai yang kamu punya gitu. Jadi bikin batasan itu akan jauh lebih mudah kalau kamu sendiri sudah tahu, ini loh nilai-nilai yang aku punya, ini loh prioritas dalam hidupku. Gitu. Kalau Mbak ada pengalaman untuk pengalaman tips yang ini? Ini aku jadi perlu buat pengakuan sih. Iya. Jadi Ciengnya juga backsound. Jadi dulu tuh aku pernah punya teman yang penyuka sesama. Oke. Lumayan deket, kami lumayan deket dulu, dan dia come out gitu ke aku. Oh, jadi reveal ke Mbak nih? Dia reveal ke aku. Iya. Gitu. Aku salah satu orang yang pertama dia reveal lah gitu. Terus awalnya sih waktu zaman sekolah itu kita baik-baik aja gitu. Dia juga orangnya lumayan pinter, suka belajar bareng gitu, suka bertukar pikiran bareng gitu. Jadi enak ngobrol. Setelah kita lulus dan kemudian masuk ke dunia kerja, dan mungkin ya jadi ada itu tadi nilai-nilai yang berbeda. Ya kita kan orang Kristiani gitu ya. Sementara buat dia mungkin itu bukan nilai yang penting, nilai moralitas. Kemudian dia itu jadi suka kirim-kirim BBM ke Mbak, BlackBerry, BlackBerry Messenger zaman itu, suka yang agak-agak PMO, gitu, suka cerita dia abis ngapain, kayak gitu-gitu, Mbak. Jadi lebih ini ya, kayak nggak difilter juga sama dia akhirnya. Jadi agak vulgar gitu. Ya. Dia ngechat aku tuh suka vulgar gitu. Di situ aku mulai kayak nggak nyaman gitu. Jadi jadi sini jadi aku kayak mendefinisikan prioritas aku. Apa sih ini, nilai-nilai seperti ini nggak match gitu dengan nilai yang aku anut gitu. Jadi aku agak itulah untuk selanjutnya nanti aku bakal lebih deep lagi. Tapi di situ aku benar-benar kayak tersadar, oh dia memang punya nilai yang ini karena dia bagian dari komunitas yang seperti ini. Jadi aku harus bikin boundaries lah di situ. Setelah mengidentifikasi itu tadi, kayak aku ngerasa nggak nyaman, nggak damai, dan aku menyadari juga memang nilai kita makin berbeda setelah kita makin dewasa. Gitu. Tapi tadi aku nge-point out satu, Mbak. Kembali lagi ke nomor satu tadi, Mbak mengidentifikasi Mbak nggak nyaman kan akhirnya, lalu menyadari memang ternyata ya memang udah ada nilai-nilai yang berbeda ini secara prinsip gitu. Jadi ya tadi. Betul. Yang ketiga itu belajar bilang enggak secara tegas dan sopan tanpa over explaining. Iya. Jadi nggak perlu. Ya nggak perlu. Gara-gara ini loh, gara-gara jadi itu kita loh. kan nggak perlu cari alasan aja sebenarnya ngomong enggak yang tegas di sini supaya kita udah sebenarnya secara nggak langsung kita juga udah kayak memberikan klarifikasi kenapa kita enggak setuju. Tapi ya udah, maksudnya kita nggak perlu kayak nyaman-nyaman hatinya dia lah. Betul. Jadi ya udah kalau memang kita enggak alasannya karena aku, contohnya tadi kayak aku kan akhirnya sempat bilang, akhirnya aku ada lah titik aku berani bilang tidak. Ya kalau dia waktu itu memang temenku kayak kenapa, maksudnya tiba-tiba kan aku jadi berani ngelawan ya, karena sebelumnya tidak berani, sebelumnya tuh nurut-nurut saja saya ini gitu loh. Kan jadi bertanya-tanya enggak gitu. Iya, karena ya aku bilang, karena aku sekarang aku bilang aku nggak punya uang dan aku nggak mau lagi ini, karena kemarin aku sebenarnya bohong kayak gitu. Jadi aku langsung ngomong dan aku nggak berusaha untuk menjelaskan supaya memberikan dia rasa nyaman gitu loh. Ya udah aku bilang aja enggak gitu, enggak yang karena apa, memang aku lagi nggak ada uang, tak usah ngomong uangku untuk apa, aku bilang nggak ada uang, nggak ada uang, udah gitu aja udah gitu. Dan
Kalau dia masih gini-gini ya akhirnya saya bilang ya soalnya kemarin aku juga beli itu nggak pernah jujur ini untuk siapa dan aku udah nggak bisa bohong-bohong lagi. Jadi ya udah ngomong aja yang memang sejujurnya kita sejujurnya, harus sesuai kenyataan kita memang harus ngomong gitu. Tegas sopan ini kembali lagi kayak salah satu cara konfrontasi yang sehat ya. Jadi ya bukan dengan ngamuk-ngamuk juga lah gitu. Nggak usah ngamuk-ngamuk, nggak usah tantrum. Cuma ya kalau ditodong ya bilang iya sih. Enggak. Belajar bilang enggak. Karena gitu. Kalau iya terus jadinya apa, Mbak? Jadinya keset welcome. Yang keempat. Karena itu tadi kan kita udah menyampaikan secara tegas kalau kita nggak suka gitu. Tapi jangan kaget sama penolakan atau antagonisme. Oke. Terutama dari orang-orang yang udah terbiasa dengan nggak ada boundaries, nggak ada batasan. Jadi penolakan di sini kayak gimana contohnya, Mbak? Misalkan ya itu kayak pertama yang orang yang aku kasih tahu, aku nggak nyaman loh kamu ngirim-ngirim kayak gini, ya dia agak kayak lah lo nggak usah ngerasa baper, gue kan nggak tertarik sama lo, gue kan ngasih tahu ini cuma karena gue ngerasa lo tuh temen gue yang sohib banget, jadi gue nyaman untuk share ini ke lo. Kayak dia berusaha memberikan apa sih ya istilahnya ya, yaitu dianya menolak walaupun nggak antagonis ya, tapi dianya berusaha memburamkan memburamkan batasan yang aku mau bikin itu. Gitu. Jadi terutama gitu ya, karena aku sudah karena setelah kami lulus kami tetap temenan gitu. Selama itu aku masih kayak kalau dia bikin teks yang seperti itu, aku cuekin. Nggak direspon gitu. Nggak aku respon, tapi aku cuekin. Tapi terus kalau dia ajak ngomong yang lain, aku respon gitu. Jadi aku udah sempet agak kayak gitu. Cuma di titik dimana aku benar-benar kayak jengah gitu ngebaca teks-teks vulgar gitu. Jadi aku entah kenapa ya sama dia ada kayak berusaha kayak bilang yang kayak gitu, gue nggak tertarik kok sama lo, nggak usah ini, ya gue tuh ngerasa nyaman banget sama lo tuh sohib gue banget, jadi gue bisa cerita tentang ini ke lo. Padahal ya bukan itu sebenarnya ininya apa duduk perkaranya gitu ya. Sebenarnya lebih ke nggak usah lah gitu, ngapain sih ngomong-ngomong hal yang kayak gini ke aku gitu sih. Dia menolak ketika kita ngasih boundaries ya, maksudnya seperti itu ya. Makanya jadi dia tetap kayak berusaha meleburkan. Jadi dia kayak enggak kok, aku bukan maksudnya begini, maksudnya dia kayak gitu. Gitu ya. Kalau yang dari Mbak juga ya sama, pasti ada respon dari dia yang seperti mendinai hal itu lah, maksudnya enggak kok, nanti kan pasti ada kayak semacam nanti denial atau kayak ya penolakan atau denial atau semacam itu ya, maksudnya karena mungkin dia tahu kita sudah mulai mengambil langkah untuk berani bikin garis tadi, boundaries, makanya dia mencoba begitu gitu loh. Biasanya memang respon awal-awalnya begitu. Pokoknya itu tadi kan ada penolakan itu ya. Pasti akan orang yang tadinya nggak bisa kita nggak bisa kasih batasan ke dia, pas kita berusaha bikin batasan ya pasti ada penolakan dari si orang ini yang bersangkutan ini pasti. Antara dengan itu tadi manipulasi, dengan bilang enggak kok nanti aku bakal ganti kok uangnya, enggak kok maksudnya kamu tuh temen deketku banget gitu. Atau bisa juga yang dengan lebih frontal yang kayak maksudnya apa sih lo mau bikin kayak gini, kan kayak gitu. Ada juga kan yang mungkin lebih frontal yang kayak langsung tantrum atau apa gitu. Tapi kamu harus tetap kuat gitu ya, kamu tetap harus pada pendirian. Kalau mau bikin set boundaries tetap konsisten sama yang udah kamu tetapkan gitu. Nah yang terakhir ini Mbak, caranya
supaya salah satu sebenarnya yang bisa bikin kita tetap konsisten ya buat bikin set boundaries ke teman-teman yang unsafe ini tadi, cari dukungan dari teman-teman yang sehat, itu yang memang mengakui realita kita yang terjadi. Jadi bukan maksudnya kita nyari dukungan untuk sama-sama menggosip dari belakang, tapi lebih kayak memang teman-teman ini yang memvalidasi memang realita kita tuh seperti itu, dan kita tuh nggak salah loh kalau kita mengambil langkah untuk membuat boundaries seperti itu. Itu karena sebenarnya sih semakin kayak kita juga jadi kayak yakin, oh ya udah berarti memang aku harus bijak mengambil langkah. Nah, itu dia. Apa ya istilahnya, istilah keren zaman sekarangnya support system gitu kan. Iya. Nah, karena yang bisa apa ya, waktu kita ditantang gitu ya sama si toxic ini gitu, yang kayak mau memburamkan lagi boundaries yang kita bikin, itu kita perlu tuh ada yang bilang sama kita, yang meyakinkan kamu nggak salah mau bikin batasan ini ya, kalau kamu sebenarnya nggak suka, yaitu apa, harus kamu nyatakan, harus kamu bikin batasan gitu. Yang dalam kasus aku akhirnya boundariesnya cari dukungan ya ke diri, apa ya, ke berdoa. Iya, itu karena juga bisa. Karena di zaman itu nggak tahu kenapa orang-orang sekitarku juga gitu ngomongnya hal yang sama, apa santai aja lah lo gitu, itu kan dia kan nggak minat sama lo. Jadi malah sebenarnya bukan mendukung Mbak langkah yang Mbak lakukan ini gitulah. Jadi kayak malah memburamkan tadi ya, kayak lagi, nggak apa-apa lah gitu apa kamu kalau misalkan dia ngirim kayak gitu, ngirimin ini gitu, misalnya ngirimin teks-teks yang kayak gitu. Udah santai aja loh, gitu. Santai aja lah, nggak usah ini, dia mah ya dia kan emang ini apa, naksirnya sama cowok gitu, bukan sama lo. Mungkin mereka emang nggak tahu kalau teman Mbak yang ini ternyata berbeda. Temen yang penyuka sesama ini laki-laki Mbak. Oke. Maksudnya gitu. Jadi ya sih. Itu aku makanya yang bikin risih banget tuh itu orang tua juga gitu. Nggak cerita semuanya sih ke orang tua, tapi orang tua agak kayak ngapain kau temenan sama sama yang gitu misalkan gitu kan. Terus ya awalnya aku agak kenapa sih, namanya temenan kan, ya aku seneng aja ngobrol sama dia gitu. Tapi terus lama-lama kok kayaknya aku nggak suka banget deh ngomongin hal yang kayak gini. Aku sampaikan ke dia, ntar berhenti beberapa minggu, seminggu 2 minggu gitu dia berhenti. Nah, terus balik lagi, kirim lagi teks kayak gitu, sampai akhirnya aku benar-benar harus ngomong yang pahit lah gitu ke dia. Itu untuk di selanjutnya berikutnya tuh. Ya kalau aku ini ada satu temen SMA aku yang memang yang bisa mendukung. Iya, karena dia malah dari awal, dari sebelum aku sadar, dia yang udah ngingetin aku gitu, kamu udahlah jangan terlalu inilah sama ini gitu kan. Jadi kayak apa ya, kan dia tuh kayak manfaatin kamu loh gitu, beneran langsung ini. Cuma waktu itu aku belum masih kayak mendinai hal itulah. Memang dari awal kawanku ini tuh yang udah ngingetin aku, jadi pas tahu aku berani bikin langkah seperti itu, dia langsung nggak apa-apa, emang harusnya dari dulu gitu kalau dia malah. Bagus banget ya temenku ini, karena kan dia yang ini, temenku ini kan emang kami kan satu les gitu loh, jadi satu les sama guru lesku yang jual pulsa itu, jadi tuh dia yang tahu sebenarnya, tahu model ini, dan dia bahkan yang aware. Aku gelagatnya mulai sering kayak orang panik gitu loh kalau kalau temenku yang ini, yang aku kasih set boundaries ini tuh mulai seperti kayak membuat situasinya seperti kayak memanipulasi situasi lah, sehingga aku takut seolah-olah kalau aku nggak mau kasih atau memberikan apa yang dia pengen,
dia bakal ninggalin aku. Jadi kayak jadi kayak dianya apa ya? ke Mbak Iya, jadi kayak manipulasi. lebih ke situ. Nah, saat itu aku dalam kondisi emosionalku yang lagi nggak stabil, yang aku memang waktu itu butuh teman yang deket, yang care lah apa gimana. Jadi makanya waktu itu aku takut ditinggal kawanku ini gitu loh. Makanya mulai like orang panik. Inilah temanku ini yang temanku lain ini, katakan teman nomor 2 ya. Nomor 1 tadi yang tadi, nomor 2 yang ngingetin aku dari awal. Kalau kamu tuh berani bilang enggak gitu loh, gitu dia. Dia yang paling gegas temenku ini. Iya, karena dia sampai ngeliat aku segitunya, kayak kamu kenapa gitu kan. Terus iya nih, ya untungnya adalah waktu itu aku juga ngomong ke dia apa yang terjadi, jadi dia makanya tahu kan. Ya ampun, untungnya dia juga nggak ninggalin aku. Jadi justru karena dia tahu aku begitu, makanya waktu itu ayolah kamu pasti beranilah bilang ini gitu kan. Masa kamu mau gitu-gitu terus. Maksudnya jangan, nggak usah nyenengin hati orang, semua orang lah, dia ngomong kayak gitu temanku tuh. Aku gitu. Ya bagus lah. Senangnya berarti ya, karena itu tadi ada dukungan. Iya. Kalau aku mungkin berarti orang tua lah ya yang mendukung. Orang tua yang agak kayak nggak bagus tuh kalau orang kayak gitu. Mereka gitu, tapi mungkin tuh karena pikiran tradisional aja. Tapi ya ternyata aku tertampar gitu bahwa yang orang tua aku bilang ya benar, ada benarnya. Jadi aku berusaha sok-sokan, enggak kok, aman, nggak akan dia ngapa-ngapain aku. Tapi ternyata itu sebenarnya kalau aku ngeliat sekarang harassment sih gitu kan, kayak itu kan aku merasa di-harass sebenarnya. Iya, kayak, aku pikir tadi kawannya Mbak itu sama kayak kita gini loh. Laki-laki Mbak, jadi laki-laki yang menyukai laki-laki. Iya sih, kok gitu aku juga risih sih tiba-tiba. Iya nih si ini kok suka ngirim-ngirim BBM yang kayak gini gitu. Terus kayak ya udah lu santai aja kan, dia nggak minat sama cewek kayak gitu kan mereka ngomongnya. Terus ya aku juga jadi kayak ya bukan soal itunya sih, tapi ini kan ngapain gue mesti tahu soal aktivitas ngapain atau apa gitu. Risih gitu sih. Kan. Nah itu jadilah gitu deh. Jadi untuk hari ini ayat Alkitab adalah pengingat kita adalah Amsal pasal 22 ayat 28. Amsal 22 ayat 28. Jangan engkau memindahkan batas tanah yang lama yang ditetapkan oleh nenek moyangmu. Jadi ini batas nenek moyang, prinsip hidup tadi ya. Prinsip hidup. Kalau kita mungkin ya aku ngeliat pengalamanku karena dari orang tua udah ngomong seperti itu. Iya. Tapi aku nggak mau ngikut. So-soan nggak mau ngikut, tapi akhirnya kena batu sendiri. Iya, berarti Mbak juga kan sebenarnya orang tua. Iya, sebenarnya orang tua aku udah sempat ngingetin kan? Karena kan ya dia, maksudnya kedua orang tua aku tahu waktu itu aku dekat juga sama temen yang nomor 1 inilah. Cuma memang lihat dari gelagat aku aneh gitu loh, seperti ya orang tua tuh bisa lah ya Mbak baca gelagat anak. Kita mau nutupi sesuatu tuh mereka tuh bisa gitu loh, ada aja punya insting. Pagi ibu udah sebenarnya aku udah di ini, kenapa kamu udah kalau gini gak usah deket-deket digituin itu kan. Tapi itu tadi, jadi jangan berusaha kalau kita udah ada batasan gak usah sok-sokan ya udah deh nggak apa-apa deh gitu, karena lama-lama akhirnya kita jadi kehilangan diri sendiri. Dan itu yang paling nggak enak waktu bertambah dewasa gitu ya. Mungkin aku nambah satu poin. Biasanya temen yang sehat, temen yang baik ya, maksudnya yang dimana kita sebenarnya mungkin nggak harus membuat boundaries setajam ini misalkan. Itu tuh yang bisa dapat support dari keluarga. Paham nggak maksudku? Iya. Maksudnya gini, kayak orang tua kita, keluarga kita tahu nih kita berteman sama A. Iya. Dan mereka nih, ya tadi saya bilang kan orang tua kan bisa melihat kan
Betul. Mereka punya pengalaman jauh lebih dulu dari Betul. kita, jadi mereka bisa tahu. Jadi kalau mereka kayak katakanlah ngasih positif kayak oh ini gimana, maksudnya masih ini, berarti ya memang itu tuh tandanya adalah temen yang nggak merugikan kita lah, intinya gitu. Seperti gitu. itu. Jadi kita tetap dengar nasihat orang tua. Tetap penting kadang mencari lampu hijau dari orang tua terutama. Iya, Itu biasanya kita tuh tidak akan merasa bersalah gitu loh ketika kita deket sama seorang teman seperti itu. Sure. Pentingnya juga kita ngenalin temen ke keluarga kan juga itu gitu loh. Betul. Nah, Itu tadi. gitu deh. Ingat-ingat ya dengan tips dan trik hari ini untuk pertemanan dewasa yang sehat, yang ada batasan. Ya. Gitu. Nggak kerasa nih Mbak, kita sekarang sudah di penghujung episode ke-9 hari ini. Ini topik yang aku suka banget. Aku bisa ngobrol ini sepanjang hari. Tapi ya sayang sekali waktunya sudah di ujung dan Iya. Jadi jangan lupa ya untuk supaya nggak ketinggalan, subscribe kanal Ruang Tamu. ya sama juga di like kalau kamu belajar sesuatu yang baru di episode ini. Dan komentar buat kita, kasih pertanyaan, mungkin kita bisa jawab di episode berikutnya. Dan suara kamu akan kami dengar. Ya, sampai ketemu lagi, dan di episode selanjutnya yang terakhir kita akan ngobrol topik yang gak kalah seru dan lanjutan dari topik pada episode ini. Cuma ada di Ruang Tamu.